warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala. Dialah Al-Khaliq, Maha Pencipta. Dialah Al-Malik, Maha Pemilik. Dialah Al-Mudabbir, yang Maha mengatur terhadap semua makhluk yang telah Dia ciptakan, dan Dialah pemilik semuanya. Kita bersyukur kepadanya atas kehidupan yang masih Dia berikan pada kita hingga pagi ini. Kalaulah tidak Dia hidupkan, maka kita tidak akan bisa hidup, karena Dialah Al-Muhyi, Dialah Al-Mumit, dan Dia juga yang mematikan bagi makhluk yang telah Dia takdirkan mati. Dialah satu-satunya pemilik hak wewenang rububiyah. Kita tauhidkan Dia bahwa Dialah satu-satunya pemilik hak rububiyah, yang mana karena itu maka Dia pula punya hak satu-satunya terhadap uluhiyah, terhadap ibadah. Kita tauhidkan Dia dalam hal al-uluhiyah atau al-ibadah, sebagaimana Dialah satu-satunya pemilik nama yang kita panggil Dia dengan nama tersebut. Ketika kita beribadah menyerunya, kita panggil Dia sesuai dengan nama-namanya. Kita pahami Dia sesuai dengan berita yang Dia sampaikan kepada kita tentang dirinya, sesuai dengan sifat-sifatnya yang Dia kabarkan kepada kita tentang dirinya, dan Rasulnya kabarkan kepada kita tentang dirinya. Inilah tauhid al-asma was sifat. 3 macam tauhid dari yang kita bicarakan tadi. Pertama, tauhid ar-rububiyah,
meyakini hanya Dia saja pemilik hak rububiyah. Karena kita yakin hanya Dia pencipta dan pemilik, maka Dia pula lah pemilik tauhid al-uluhiyah. Hanya Dia saja yang berhak diibadahi. Kita pahami dan kita seru Dia dengan pemahaman tauhid yang ketiga, tauhid al-asma wa as-sifat. Pagi ini, pagi Ahad 1 Muharram 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 7 Juli 2024 Masehi, kita melanjutkan kajian subuh kita, kitab Al-Ainu wal Atharu fi Aqaid Ahli Al-Athar. Ain dan Al-Athar. Ain artinya benda, Athar artinya bekas. Banyak maknanya ini. Ain bisa juga berarti tokoh. Athar adalah berita-berita ilmu dari mereka. Akidah ini adalah kaitan dengan, sesuai dengan judulnya, Aqaid Ahlil Athar, akidah-akidah ulama hadis, ditulis oleh Imam Allama Abdul Baqi Al-Mawahibi Al-Hambali, wafat tahun 1071 Hijriah. Seperti bahasan kita dahulu dari awal, kitab ini membandingkan akidah yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal dibandingkan dengan akidah yang diambil dari sebagian akidah kaum Asy'ariyah. Sekarang kita lanjutkan bahasan ke halaman 32. Al-kalamu, kemudian al-qaulu fil Quran. Seperti telah kita bicarakan pada pertemuan pertama tentang kitab ini, sekilas kitab ini metodologi penulisannya mirip dengan metodologi kitab yang ditulis oleh kalangan Asy'ariyah atau Al-Maturidiyah, yaitu ada unsur gaya bahasa atau uslub filsafat atau uslub gaya bahasa ilmu kalam, yang mana gaya demikian berasal dari kitab-kitab Mu'tazilah, seperti kitab yang dijadikan rujukan kalangan Asy'ariyah, kitab matan-matan, kitab nazam-nazam, syair-syair tentang akidah, Jawahir Al-Kalamiyah misalnya, yang banyak dipelajari di pesantren di Indonesia, atau misalnya kitab Tuhfatul Murid, Syarah Jawharut Tauhid. Kitab Jawharut Tauhidnya adalah banyak dipelajari di Indonesia juga. Sekilas kita lihat ada kemiripan gaya bahasa, tapi muatan kitab ini berbeda dengan itu. Kitab ini menegakkan pemahaman akidah yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah atau radhiyallahu anhu. Sekarang kita masuk kepada halaman 32. Silakan Bapak lihat al-kalam. Saya baca teks Arabnya. Al-kalamu wa bi annahu ta'ala qailun wa mutakallimun bi kalamin qadimin dhatiyin wujudiyyin ghairi makhluqin wala muhdatsin wala hadithin bila tamthilin wala tashbihin wala takyifin. Al-kalam, jadi al-kalam adalah pembicaraan. Dalam ilmu nahu, kalam adalah kumpulan kata yang memiliki makna. Secara umum adalah kalam artinya pembicaraan. Bi annahu ta'ala, bahwasanya Allah Ta'ala qailun, adalah berbicara. Di Allah Ta'ala berbicara. Wa mutakallimun, dan
melakukan percakapan-percakapan, mengeluarkan perkataan-perkataan bikalamin qadimin. Di sini ibarat atau ungkapan qadim, zati, wujudi seperti ini. Seperti tadi saya katakan, ini mirip dengan uslub gaya bahasa yang berasal awalnya dari kalangan Mu'tazilah. Tapi di sini kita pakai karena sesuai dengan teks kitab ini. Kita lihat nanti pendalamannya dari pendapat keterangan ulama salaf. Qailun, dia adalah berkata, wa mutakallimun, dan berkata-kata bikalamin qadimin, dengan perkataan yang sifat perkataannya terdahulu, qadim. Zati, perkataan yang berasal dari zatnya, artinya perkataan bukan dari selainnya tapi dari dirinya. Wujudi, perkataannya itu ada. Wujud artinya ada, eksis. Jadi wujudi perkataan Allah adalah ada, ghairi makhluk, bukan makhluk. Jadi perkataan Allah adalah bukan makhluk. Wala muhdats, dan tidak pula sesuatu yang baru. Jadi perkataan Allah bukan sesuatu yang baru, tapi adalah lawannya qadim, telah ada sejak dahulu. Wala hadis, bukan sesuatu yang baru. Apa beda muhdats dengan hadis? Kalau muhdats diadakan, kalau hadis sesuatu yang baru. Jadi kalau hadis sesuatu yang baru, tidak qadim. Kalau muhdats adanya dengan sebab diadakan, diciptakan. Bila tamsil, tanpa adanya tamsil, tanpa adanya permisalan. Di perkataan Allah Ta'ala tidak bisa dimisalkan dengan perkataan siapa-siapa, sebagaimana perkataan siapa-siapa selain Allah Ta'ala tidak bisa dimisalkan dengan perkataan Allah. Misal itu artinya adalah contoh, jadi tidak bisa dicontoh-contohkan. Wala tasbih, dan tidak ada persamaan. Tasbih itu katanya syibhu. Syibhu itu adalah kemiripan. Jadi tasbih mempersamakan, membuat adanya kemiripan. Jadi perkataan Allah tidak ada bisa dipersamakan dengan perkataan siapapun. Wala takyif, dan tidak bisa, tidak boleh kita perbanding-bandingkan atau kita pertanya-tanyakan bagaimana perkataan Allah, bagaimananya. Ini ungkapan dari Syekh sebagai pengantar. Lalu beliau rinci tentang Al-Quran. Al-qawlu fil Quran, perkataan atau keterangan tentang Al-Quran. Wal Qur'anu kalamullahi wa wahyuhu wa tanziluhu, dan Al-Quran adalah perkataan Allah dan wahyunya dan tanzilnya. Tanzilnya artinya turun. Jadi wahyu yang diturunkan. Tanzil di sini dengan arti munazzal. Munazzal diturunkan. Kalau aslinya tanzil itu adalah dalam bahasa Arab namanya masdar, proses turun. Sama dengan Al-Quran adalah proses bacaan, tapi Al-Quran diartikan dengan al-makru, sesuatu yang dibaca. Jadi Al-Quran disebut juga al-makru, sesuatu yang kita baca. Tanzil secara aslinya artinya turun, diartikan dengan al-munazzal, yang diturunkan, objek yang diturunkan. Saya ulangi, wal Qur'anu kalamullahi, dan Al-Quran adalah perkataan Allah, wa wahyuhu, dan wahyunya, wa tanziluhu. Kira-kira apa beda kalam dengan wahyu? Kalam perkataan secara umum. Wahyu bisa berarti perkataan bisik-bisik atau perkataan yang diarahkan. Ketika disebut tanzil, di sini kembali kepada ulu ketinggian Allah Ta'ala.
perkataan yang diturunkan. Jadi tanziluhu, sesuatu yang diturunkan dari sisinya. Mu'jizun binafsihi, Al-Quran itu adalah memiliki mukjizat pada dirinya sendiri. Jadi Al-Quran itu sendiri, perkataan Allah itu sendiri adalah mukjizat, tidak bisa disaingi oleh apapun dan siapapun. Al-Quran itu sendiri. Li jami'il khalqi, bagi semua makhluk, tidak bisa ditandingi, dikalahkan, dilawan oleh semua makhluk. Ghairu makhluk, bukan makhluk. Jadi Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran bukan diciptakan Allah, tapi berasal dari perkataan Allah. Al-Quran bukan makhluk. Wala halun fi syai', dan Al-Quran, perkataan Allah itu atau Al-Quran itu, wala halun fi syai', tidak menempat, tidak bertempat dalam sesuatu. Tidak bertempat dalam sesuatu. Jadi sebagaimana Allah Ta'ala tidak bertempat dalam makhluknya, sifat-sifat Allah Ta'ala juga tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Perkataan Allah Ta'ala, Al-Quran adalah sifat Allah Ta'ala, tidak bisa disamakan dengan makhluknya. Jadi wala halun fi syai'in, tidak bertempat dalam sesuatu, wala maqdurun ala ba'di ayatin minhu, tidak ada kemampuan ala ba'di ayatihi, atas sebagian dari ayatnya. Artinya tidak mampu orang membikin sebagian pun dari ayat Al-Quran itu. Ini adalah kaedah-kaedah umum yang dimuat oleh Syekh. Lalu di sini masuk kepada ungkapan-ungkapan yang terjadi perdebatan dari kalangan sejak zaman dahulu tentang pendapat kaum muslimin, komentar kaum muslimin terhadap Al-Quran. Faman qala, barang siapa yang mengatakan Al-Qur'anu makhlukun, Al-Quran adalah makhluk atau ciptaan. Jadi makhluk artinya ciptaan atau sesuatu yang diciptakan. Yang menciptakannya berarti adalah khalik, khalik pencipta. Proses penciptaan disebut khalaqa yakhluqu. Jadi Allah Ta'ala adalah Al-Khaliq, Maha Pencipta. Allah lah yang menciptakan. Yang diciptakan Allah disebut makhluk. Kita adalah ada sekarang, kita sekarang namanya maujud, ada karena Allah yang menciptakan. Kita disebut makhluk, Allah adalah Al-Khaliq. Jadi Al-Quran tidak makhluk, tidak ciptaan Allah. Ini kata kunci. Al-Quran ghairu makhluk. Tadi di ujung baris pertama tadi, ghairu makhluk, tidak diciptakan, tidak makhluk. Wala halun fi syai', dan tidak pula bertempat dalam sesuatu. Wala maqdurun ala ba'di ayatin minhu, tidak ada kemampuan bagi orang membuat sebagian dari ayatnya. Faman qala, barang siapa yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, au muhdats, atau sesuatu yang baru, au hadis, atau sesuatu yang baru, artinya terjadi karena diciptakan, au waqafa fihi syatan, atau dia bersikap stop terhadap Al-Quran ini karena ragu. Artinya ragu apa? Al-Quran ini makhluk atau tidak makhluk? Ragu dia. Au idda'a kudrati ahad ala mislihi, atau dia mengklaim, mengakui ada kemampuan seseorang untuk membuat semisal Al-Quran. Semuanya ini gimana kata Syekh? Kafara, dia kafir. Ragu dia Al-Quran ini makhluk atau tidak makhluk. Syak namanya ini. Atau dia yakini Al-Quran ini makhluk, diciptakan, dia ada karena diciptakan. Atau muhdats, Al-Quran ini sesuatu yang baru munculnya, tidak
qadim, tidak sejak semula adanya. Atau dia mengakui dan mengatakan pada orang lain, mampu seseorang membuat sesuatu atau sebagian Al-Quran, menandingi Al-Quran. Kesemuanya yang melakukan seperti tadi kata Syekh, kafara, dia telah kafir. Lanjutannya, wa man qala lafzi bil Quran makhluk. Nah, di sini perlu kecermatan dalam berbahasa. Wa man qala, dan barang siapa yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, ucapan aku terhadap Al-Quran makhluk, ucapan aku itu adalah makhluk. Au Al-Quran bilafzi makhluk, atau Al-Quran yang terjadi dengan sebab ada ucapanku adalah makhluk. Fa in kana yad'u ilaihi, sekiranya dia mengajak orang kepada ungkapannya ini, wa yunadhiru alaihi, dan sekiranya dia berdebat mempertahankan pendapatnya seperti ini, fahuwa mahkumun bi kufrihi bi nassi Ahmad, maka orang tersebut divonis kekafirannya berdasarkan teks pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Ala dzalika sarihan, pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal atas terhadap itu sarihan secara jelas. Fi mawadi', pada sejumlah tempat, pada sejumlah tema pembahasan. Wa in kana muqallidan fahuwa fasik, sekiranya dia mengatakan itu karena mentaklid, mengikut seseorang, maka dia adalah disebut seorang yang fasik. Qalahu Syekhuna Mansur Al-Bahuti, hal ini dikatakan oleh Syekh kita Mansur Al-Bahuti fi hasyiyatihi 'alal Muntaha, dalam keterangannya atas kitab Al-Muntaha, wa bi ma'nahu, dan sesuai dengan arti itu pula, fi syarhi li mu'allafihi fi kitab syahadat, dan dengan arti itu pula sesuai dengan maknanya dalam keterangan beliau terhadap karangan beliau dalam kitab Asy-Syahadat, dalam bahasan syahadat. Wa man qala lafzi bil Quran ghairu makhluk, dan barang siapa yang mengatakan ucapan saya terhadap Quran tidaklah makhluk, fahuwa mubtadi, maka dia adalah seorang pelaku bid'ah. Apa maksud lafaz? Di sini tadi saya katakan, di sini perlu kita cermati. Syekh Muhammad Al-Utsaimin menyebutkan arti lafaz ada dua macam. Arti lafaz pertama adalah kita melafazkan sesuatu. Ketika kita mengucapkan sesuatu, kita disebut melafazkan. Kita bekerja melafazkan. Maka ketika kita sebut lafaz saya, artinya perkataan yang sedang saya ucapkan. Saya berkata-kata, ini namanya lafaz saya. Ini arti pertama. Arti yang kedua adalah lafaz ini objek yang dikata-katakan, hasil perkataan, sesuatu yang keluar dari mulut. Maka kalau kita mengatakan sesuatu ketika kita sedang berbicara, berarti kita melafazkan sesuatu. Pembicaraan yang telah kita lafazkan ini disebut lafaz kita. Lafaz kita. Di sini ada perbedaan. Maka pemahaman ke sini pula kata Syekh Muhammad Utsaimin, barang siapa yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, ucapan saya terhadap Al-Quran adalah makhluk, artinya apa? Ketika dia baca Quran, dia katakan Quran ini dari ucapan saya. Jadi yang ucapan saya yang keluar berupa ayat Quran ini adalah makhluk. Ini pernyataan yang salah tadi. Padahal aslinya adalah Al-Quran tidak makhluk. Al-Quran adalah perkataan Allah Ta'ala.
Barang siapa mengatakan ucapan saya terhadap Al-Quran adalah makhluk, atau Al-Quran yang terucap dengan sebab adanya ucapan saya adalah makhluk, ini sama maksudnya. Pernyataan begini adalah pernyataan yang salah. Jadi untuk memahami ini butuh beberapa kali pertemuan ini, karena disinilah muncul istilah ilmu kalam, perdebatan. Apa maksudnya? Ketika kita Al-Quran kita pegang, Al-Quran yang kita pegang misalnya cetakan Madinah, ini tidak boleh kita katakan ini adalah makhluk, tapi ini adalah Al-Quran. Ini adalah Al-Quran. Termasuk juga menurut kajian ulama fikih, tidak boleh memperjualbelikan Al-Quran. Al-Quran tidak boleh diperjualbelikan. Ketika kita beli yang dicetak, ini adalah buku yang dicetak ini, yang isinya Al-Quranul Karim. Jadi yang kita perjualbelikan adalah produk cetakan ini, bukan Al-Qurannya. Al-Quran adalah perkataan Allah yang tidak boleh diperjualbelikan. Di sini butuh sedikit beda, mana yang masalah akidah, mana yang boleh kita sebut ini adalah Al-Quran diperjualbelikan, atau ini adalah Al-Quran yang tidak boleh diperjualbelikan. Apa bedanya? Kan sama-sama Al-Quran. Saya ulang kembali ke sini. Man qala, barang siapa yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk, ucapan aku terhadap Quran. Jadi aku mengucapkan kata-kata lalu keluar Bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya, lalu dia katakan ucapan aku terhadap Quran ini, lalu kumpulan yang misalnya direkam tadi ini adalah makhluk, atau Al-Quran yang keluar ini karena ucapanku ini disebutnya makhluk. Sekiranya dia ajak orang ke pendapatnya seperti inilah, seperti seharusnya katanya ucapan yang aku ucapkan ini adalah makhluk, walaupun Al-Quran yang kucapkan ini adalah makhluk, dia pertahankan ini dengan argumennya, maka kata Imam Ahmad, dia dukung kafir. Dia dukung kafir dengan berdasarkan keterangan nas dari Imam Ahmad bin Hanbal yang jelas tentang itu dalam banyak tempat. Sekiranya dia mengikut kepada orang lain saja, ikut-ikutan saja, maka dia sebut fasik. Lalu kita masuk ke halaman 33. Wa man qala, sedangkan orang mengatakan lafzi bil Quran ghairu makhluk, ucapanku terhadap Quran bukanlah makhluk, ucapanku terhadap Quran bukanlah makhluk, maka orang ini disebut mubtadi, pelaku bid'ah. Apa arti bid'ah? Penjelasan terhadap agama yang tidak ada contoh dari Nabi. Jadi dia beda-bedakan ni makhluk, tidak makhluk, makhluk, tidak makhluk. Dia melakukan kebid'ahan, membuat orang samar-samar. Wa yusnadu wa bisanadihi li Ahmad radhiyallahu anhu annahu su'ila an man qala lafzi bil Quran ghairu makhluk, qala man qalahu fahuwa jahmi. Dan dengan bisanadina, dan dengan sanad yang kami riwayatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, bahwasanya dia ditanya tentang orang mengatakan ucapan saya terhadap Quran ghairu makhluk. Ada orang mengatakan ucapan saya terhadap Quran adalah ghairu makhluk, bukanlah makhluk. Qala, berkata Imam Ahmad, man qalahu fahuwa jahmi. Siapa yang mengatakan demikian, dia seorang penganut paham jahmi, paham jaham. Wa qala jawaban lisailin akhar an hadha su'al. Dan Imam Ahmad mengatakan ketika memberikan jawaban terhadap seorang penanya yang lain tentang pertanyaan begini, apa kata beliau? La yusalla khalfa qailihi, tidak dilakukan solat di belakang orang ini, artinya kita tidak menjadi makmumnya dalam solat. Wala yujalas, dan dia kita tidak duduk bermajlis dengan dia. Wala yukallam,
dan dia tidak diajak bercakap-cakap, wala yusalla alaihi, dan tidak dilakukan solat atas jenazahnya. Alinea terakhir tentang ini, fal wajib al-kaffu an hadhil ibarati wa shibhuha. Maka yang wajib bagi kita adalah menahan diri dari ungkapan-ungkapan yang begini dan yang serupa dengannya. Ini kata kuncinya di sini. Kenapa kita menahan diri, tidak perlu berkatakan ini makhluk, ini makhluk, ini makhluk, ini tidak makhluk dalam masalah Quran? Kenapa likaffis salafi anha? Karena generasi salaf, ulama salaf telah menahan diri dari ungkapan-ungkapan demikian. Lima fiha minal iham, karena ungkapan demikian bisa menimbulkan keraguan-raguan. Wa sayatil kalamu ala hadhil mas'alati mustawfan, dan akan datang nanti penjelasan tentang masalah ini secara lengkap fi akhiri hadat ta'lif, di bagian terakhir buku ini, kata Syekh. Insyaallah ta'ala wa naqlu kalamil hafiz Ibn Hajar fil ladzi istaqarra alaihi qaulul asy'ariyah, dan penukilan ungkapan Al-Hafiz Ibn Hajar fil ladzi istaqarra alaihi qaulul asy'ariyah, ketika beliau menjelaskan, beliau menerangkan perkataan kelompok Asy'ariyah yang beliau telah kuasai, wa huwa, yaitu muwafaqatuhum al-hanabilata fil i'tiqad insyaallah ta'ala, yaitu kesesuaian pendapat mereka terhadap pendapat yang mengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dalam masalah i'tikad insyaallah ta'ala. Nah, sini saya ulang di sini, apa maksudnya di sini? Jadi kesimpulannya adalah sesuai dengan perkataan Syekh ini di awal, bahwasanya bi annahu ta'ala qailun, bahwasanya Allah Ta'ala adalah berkata-kata bi kalamin qadimin, dengan perkataan yang qadim, terdahulu, zati, perkataan zat miliknya sendiri, dirinya sendiri, wujudi, yang perkataannya itu ada, ghairu makhluk, yang mana perkataannya bukan makhluk, wala muhdats, bukan sesuatu yang diada-adakan, bukannya sesuatu yang tadinya tidak ada lalu ada, tapi telah ada pada diri Allah, wala hadits, bukan sesuatu yang baru, bila tamtsil, tanpa ada yang boleh mempermisal-misalkan, wala tasbih, tanpa ada boleh mempersama-samakan, wala takyif, tanpa boleh mempertanyakan bagaimana-bagaimananya. Ini kaidah umum tauhid asma wa sifat. Lalu kata beliau, Al-Quran kalamullah, Al-Quran adalah perkataan Allah. Ini kata sederhana saja. Quran adalah perkataan Allah, tanpa perlu kita rinci-rinci, ininya makhluk, ininya tidak makhluk, ininya makhluk. Alasan beliau apa? Ulama salaf dulu tidak ada membeda-bedakan seperti itu, karena menyebut-nyebut seperti itu menimbulkan keraguan-raguan kepada orang lain atau bahkan pada diri sendiri. Wa wahyuhu, dan Quran adalah wahyu Allah Ta'ala, wa tanziluhu, sesuatu yang diturunkan dari sisi Allah Ta'ala. Al-Quran adalah turun dari sisi Allah Ta'ala. Mu'jizun binafsi, Quran itu mukjizat pada dirinya sendiri. Li jami'il khalqi, terhadap semua makhluk. Artinya tidak ada satupun makhluk yang bisa menandingi Al-Quran. Malaikat pun tidak berdaya menghadapi Al-Quran. Artinya membuat-buat atau menantang, meniru-niru Al-Quran. Apalagi selain malaikat. Ghairu makhluk, Al-Quran bukan makhluk. Jadi menurut kalangan Mu'tazilah, salah satu pakar bahasa Arab yang menegakkan mazhab Mu'tazilah,
telah lama sekali dan mengarang kitab tafsir Al-Quran sesuai dengan akidah Mu'tazilah adalah pengarang kitab Al-Kasyaf dengan karangannya tafsir Al-Kasyaf. Itu terkenal, saya punya alhamdulillah. Di sini ada. Di dalam bahasannya, dia pakar bahasa secara bahasa Arab, dia menyebutkan di sana akidah dari Mu'tazilah, Al-Quran adalah makhluk. Jadi awal daripada kemunculan ilmu kalam, kaedah-kaedah logika yang dipakai oleh kalangan ilmu kalam terhadap sifat-sifat Allah ini mengikut kepada paham Mu'tazilah. Dan sampai hari ini paham Mu'tazilah itu banyak di dalam kehidupan sehari-hari dengan memakai model-model macam-macam, tapi rohnya itu sama, roh dari Mu'tazilah. Asal kata Mu'tazilah tergelincir dari jalan yang seharusnya ditempuh, dari Quran dan Sunnah yang diterima dari Nabi. Jadi kata kuncinya ghairu makhluk, Quran tidak makhluk, wala halun fi syai', Al-Quran tidak bertempat dalam sesuatu, wala maqdurun ala ba'di ayatin minhu, tidak ada kemampuan seseorang untuk membuat sebagian ayat dari Quran. Barang siapa yang mengatakan Quran itu makhluk atau Quran itu sesuatu yang baru atau dia ragu ini Quran makhluk atau tidak, au idda'a qudrata ahad, atau dia klaim mampu seseorang untuk membuat semisal Quran, maka dia kafir. Sampai di sini dulu supaya terarah, kita pertajam apa-apa dengan diskusi. Silakan.